Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, kedua malaikat yang selalu mengikuti dan menaungi Rasulullah SAW dari panasnya sinar matahari, serta tentang apa yang dia dengar dari rahib Nasturo. Hal itu membuat Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Khadijah memutuskan untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah Khadijah radhiyallahu anha menawarkan dirinya untuk menjadi istri Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW segera memberitahukan hal itu pada paman-pamannya. Selanjutnya, Rasulullah SAW pergi bersama pamannya Hamzah menemui Khuwailid bin Asad untuk meminang Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW dinikahkan dengan Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta. Khadijah adalah wanita pertama yang menjadi istri Rasulullah SAW. Umur Khadijah waktu itu sudah 40 tahun, sedangkan umur Rasulullah SAW 25 tahun. Semua keturunan Rasulullah SAW, baik yang laki-laki maupun yang wanita, merupakan buah dari pernikahannya dengan Khadijah, kecuali Ibrahim, buah dari pernikahannya dengan Maria Al-Qibtiyah. Jika kita mau mencermati hikmah di balik pernikahan ini, niscaya kita akan menemukan bahwa seorang yang hendak memasuki ganasnya perang ketika melawan musuh-musuhnya, maka ia perlu kekuatan fisik dan mental. Untuk itu, ia perlu ditemani istri yang mampu memperkuat tekadnya dan mendukung setiap usahanya dalam mencapai cita-cita masa depannya yang tinggal selangkah lagi. Bukan istri yang justru membuatnya lemah dan tidak bersemangat. Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Rasulullah SAW melakukan itu karena dua hal. Yang pertama, sebagai penghargaan Rasulullah SAW atas semangat jihad Khadijah dalam menciptakan ghirah atau semangat dan keteguhan pada diri Rasulullah SAW. Yang kedua, dakwah Islam ketika itu kondisinya tidak menuntut Rasulullah SAW untuk berpoligami. Sebab al-marhalah at-tashri'iyah yang menuntut Rasulullah SAW mensosialisasikannya sendiri kepada masyarakat, dan sebagian besar dari undang-undang tersebut diterapkan Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Maka penyampaian dan penerjemah terbaik atas undang-undang tersebut adalah para istri Rasulullah SAW, karena merekalah yang secara langsung hidup bersamanya dan yang paling tahu tentang hal ihwalnya. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, periode ini belum dimulai, dan musuh Rasulullah SAW ketika itu masih terbatas pada orang-orang Quraisy, tidak meliputi semua suku di Arab. Sehingga dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah SAW tidak perlu berpoligami. Akan tetapi, setelah Khadijah wafat dan Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, maka mulailah periode baru dalam perjalanan dakwah. Periode yang baru ini menuntut Rasulullah SAW untuk berpoligami. Padahal poligami merupakan beban yang berat bagi setiap orang. Sebab betapa sulitnya mengharmoniskan di antara mereka. Namun Rasulullah SAW mampu melakukan itu dan punya kekhasan tersendiri dalam berpoligami. Demikianlah dua hikmah atas pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha yang kami kutip dari Sirah Nabawiyah dari sisi politis perjuangan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.